Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen buat pembacaan dimana tentang, bukan pembacaan sih, tapi sharing ya untuk kalian. Karena ini berapa hari ada di kepala aku, pemikirannya aku, jadi aku ingin berbagi sama kalian. Siapa tahu kalian ada cerita-cerita lain, kalian bisa share juga di komen di bawah sini. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor, ya terutama di dalam hubungan dan pernikahan. Jadi aku sering-sering sekali memperhatikan dan mencari memang data-data atau menganalisa orang sekitar aku atau kejadian terutama di Indonesia sih, tapi kebanyakan juga di luar negeri juga aku melihat kasus-kasus di mana aku pengen melihat apa sih yang menjadi suatu dasar dalam hubungan yang langgeng. Terus kedua, apa itu cinta, ya, dan yang ketiga, komitmen itu seperti apa. Jadi sebelum kita ke situ, kita harus melihat dasarnya dulu dari awal, yaitu kita harus melihat cinta itu apa, cinta itu kebahagiaan itu apa. Ya, dimana kita sering sekali melihat kalau cinta, kebahagiaan itu sesuatu seperti standar dalam hidup yang sama dari satu manusia lainnya ke manusia lainnya. Jadi misalnya orang menikah, bahagia, punya anak, that's it, berumah tangga, mampu, berduit, ibaratnya gitu ya, itulah kebahagiaan. Jadi orang lain merasa itu, atau orang banyak ya, itu adalah standar yang harus diambil karena seperti itulah gitu. Jadi perempuan harus menikah bla bla bla, atau laki-laki harus menghidupi bla 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 gitu ya. Itu yang kita lihat lah, kita sebut aja seperti itu, bukan kita sebut tapi memang kayak seperti standar atau sesuatu yang tidak tertulis gitu, kayak peraturan dalam hidup yang memang harus seperti itu ya kan sih. Dimana perempuan juga masih kayak terutama di Indonesia yang masih cukup patriarki, dimana perempuan harus mempunyai standar value diri dia, nilai diri dia ya, adalah kalau dia sudah memiliki pasangan, bertunangan ataupun menikah, itulah dia sebut sebagai perempuan yang ibaratnya sukses gitu ya. Nggak peduli kamu itu berduit, mau kamu itu bahagia sendiri, tapi kalau kayak kamu nggak menikah, tetap aja kayak nggak bahagia gitu. Kayak ibaratnya orang bilang kayak nggak laku gitu. Jujur ya, aku masih sering sekali melihat kasus ini ya. Ya di sini aku pengen kita melihat ya, ini adalah sebuah, kalau kita melihat dari psikologi dan juga melihat dari astrologi, terutama astrologi Hindu, ini adalah sebuah ilusi, atau di dalam psikologi adalah sebuah ya ilusi juga, ibaratnya kayak suatu manipulasi dari society ya, dari kehidupan ini, yang hasil lihat kamu ya, kamu gak akan menjadi manusia biasa, kamu gak akan menjadi hebat, kamu gak akan jadi siapa-siapa di mata masyarakat kalau kamu tidak mengikuti standar-standar ini ya. Tapi bagi kalian yang memiliki jiwa pemberontak atau jiwa yang penasaran, jiwa yang ingin tahu, kalian akan bertanya-tanya gitu, kenapa harus ada standar ini, kenapa aku harus mengikuti ini gitu, dan gimana kalau aku gak mau mengikuti ini. Kedua, dan apakah dengan begini aku sudah pasti bahagia? Karena itu tadi, seperti aku bilang, akhirnya kita secara tidak sadar menjadikan standar kebahagiaan orang itu kebahagiaannya kita. Jadi kita melihat di sosial media orang lain bahagia seperti itu, berarti dia bahagia kalau kayak gitu. Terus kita bandingkan dong ke diri kita, aku kok nggak bahagia ya kayak gitu. Jadi kita akan terus membandingkan tanpa kita melihat ya, itu namanya jalan ya, waktu, cara, karma kita bermain berbeda dengan dia. Kenapa? Jujur aku percaya dengan yang namanya karma ataupun takdir hidup ya. Jadi saat aku melihat seseorang jauhnya hidup dia jauh lebih baik daripada aku, sekarang aku coba melihat kayak ya berarti karma dia dengan aku berbeda. Aku nggak bisa membandingkan diri aku dengan dia karena aku nggak tahu apa yang udah dia lakukan di kehidupan lalu dan apa yang akan dia lakukan di kehidupan ini dan apa yang dia jalani sekarang. Tapi kenapa aku berani-beraninya membandingkan diri aku dengan diri dia, sedangkan hidup aku, jalan hidup aku aja aku sendiri nggak tahu.
standar hidup aku, apa yang aku mau, apa aku inginkan, aku nggak tahu, tapi aku mengikuti apa yang society mau, apa yang keluarga aku mau, apa yang orang tua aku mau, yaitu misalnya menikah, bla 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 bla. Tapi apa yang benar-benar kamu mau, kamu nggak tahu. Ya, ini adalah ibaratnya kayak api kecil yang akan membesar, makin besar ke depannya. Ya, yang akan membuat kamu kehilangan diri kamu sendiri. Ya, itulah kenapa kita sebenarnya mempunyai tugas terbesar sebelum memasuki sebuah hubungan yang berkomitmen atau berurusan dengan orang banyak. Kita harus tahu siapa diri kita sebelumnya, dan kita harus menemukan apa yang benar-benar kita mau, kita inginkan dalam hidup. Mau dalam aspek apapun, kerjaan, karir, gitu ya. Apalagi dalam pernikahan, ya. Karena kita ngerasanya dengan kita udah dapetin itu, ya udah, gitu, kita nggak tahu. Dan selama kita selalu didikte oleh society, orang tua, kamu harus begini begitu, saat misalnya ya kita sebutlah orang tua kita nggak bisa berumur panjang gitu ya, kita kehilangan orang tua, ataupun kita menjadikan pasangan kita sebagai validasi dan tiba-tiba dia nggak ada, entah karena usia, jalan hidup, atau misalnya dia berpaling gitu. Dan setelah itu ya kamu akan kehilangan diri kamu sendiri, kamu nggak tahu apa hidup kamu, apa yang kamu mau, kamu inginkan, karena kamu kehilangan identitas diri kamu. Karena identitas diri kamu selama ini dibentuk oleh orang banyak, terutama memang orang tua yang cukup toksik biasanya akan mempengaruhi anaknya, membuat anaknya nggak tahu apa yang anaknya inginkan, anaknya harapkan, dan membuat anaknya kehilangan diri dia sendiri, dan akhirnya menuruti apapun semua yang orang tuanya mau, tapi kebahagiaan dalam diri dia juga nggak tahu. Ini bukan masalah nggak cinta, nggak sayang dengan keluarga, orang tua, apalagi misalnya pasangan suami ataupun istri. Ini masalah yang namanya kita sebut tentang krisis atau konflik batin di dalam diri tentang identitas diri. Seperti kamu pernah ngelihat itu, ya. Karena orang yang seperti ini dia nggak akan tahu harus gimana dalam hidup hingga sampai akhir hidupnya. Dia hanya searching, mencari suatu jawaban yang dia nggak tahu sampai kapan dia dapat jawabannya. Jadi di sini aku nggak menyalahkan tentang apapun yang udah terjadi, ya. Yang terjadi berarti sudah ada jalannya, udah takdirnya. Tapi bagi kita yang diberi kesempatan untuk mengerti, memahami ini, kenapa kita nggak mencoba untuk sejenak atau menjadi sedikit perantara bagi orang lain yang mungkin terjebak dan dia ingin keluar dari ini adalah pola toksik, ya. Dan ini bisa disebutkan sebagai lingkaran karma yang akan menyakitkan dan tidak akan pernah berkesudahan. Terus-terusan kamu akan terjebak di pola ini, dan begitu juga ke depannya. Ya. Kenapa? Lebih baik kita nggak tahu sama sekali, ibaratnya gitu. Tapi daripada kita tahu, namun kita diam dan tidak melakukan apapun setidaknya untuk diri kita sendiri, karena itulah menjadi titik stres, trauma, atau depresi yang akan kita alami. Kenapa? Karena kamu tahu kebahagiaan kamu adalah diri kamu sendiri, tugas diri kamu, bukan apapun yang dikatakan orang lain terhadap kamu. Ya, apapun yang orang lain katakan, ya, tidak akan pernah bisa determin atau ibaratnya itu kayak benar-benar mempresentasikan diri kamu. Gak akan pernah bisa tanpa kamu menjadikan itu sebagai presentasi diri kamu, ya. Apalagi saat kamu mengambil alih hidup kamu, ya gak akan ada yang bisa mengambil alih hidup kamu. Kamu tahu harus gimana dalam hidup, ya. Jadi di sini, ya, sebagai seseorang yang melihat dan juga belajar tentang sisi tersebut, aku bisa bilang adalah ini hanya sebagai renungan bagi kamu, ya, untuk kamu menemukan apa
apa itu kebahagiaan sejati dalam hidup, ya. Jadi ibaratnya kalau kamu udah menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup, mau kamu memilih untuk menikah, that's okay. Memilih untuk tidak menikah juga, that's okay, gitu. Tapi kamu udah already, ya, happy within, kamu udah bahagia di dalam diri kamu. Isn't it amazing, gitu kan? Bukankah itu akhirnya jadi luar biasa, happy, enjoy, dan hidup kamu jadi nggak akan berat karena kamu nggak punya tendensi untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kamu tahu itu hidup kamu dengan orang lain berbeda, dan ini yang aku mau, ini yang aku inginkan, ya. Jadi aku nggak perlu membandingkan diri aku, karena yang aku jalani ini yang aku mau, dan aku tahu apa yang aku mau, gitu, ya. Karena ini menjadi problem di banyak negara, terutama yang memang tidak memberikan kesempatan bagi anak perempuan untuk berpendapat, bersuara, ya. Dimana banyak sekali kalau kita tarik ke belakang, ya, ini semua memang kembali lagi ke unsur ekonomi, misalnya berasal dari keluarga yang miskin, gitu, orang tua yang ingin keluar dari kemiskinan dan menjadikan anaknya, terutama anak perempuannya, untuk mendapatkan hidup lebih layak. Jadi ibaratnya nggak peduli anaknya berpikir seperti apapun, yang penting bisa hidup lebih baik, ya. Jadi memasukkan pernikahan atau hubungan yang mungkin anaknya belum siap usianya, ya, hanya untuk, ya, for the sake of finance, untuk masalah keuangan, ekonomi. Dan kalau ditarik lagi ke belakang, ya karena satu, kegagalan dari orang tuanya sendiri juga di dalam pernikahan, ketidakharmonisan, jadi dari orang tuanya sendiri yang udah gagal dalam pola asuh. Kedua, gagal dalam membangun hubungan yang harmonis. Mungkin pernikahannya berlangsung yang awet gitu, tapi nggak ada cinta di dalamnya. Jadi gimana mereka bisa ngasih lihat ke anaknya apa itu cinta, apa itu kasih sayang, ya. Karena mereka sendiri nggak tahu itu apa. Jadi apa yang mereka berikan ke anaknya adalah cerminan dari dalam diri mereka. Kalau mereka juga lack of it, ya, mereka kekurangan akan hal tersebut. Tapi mengiranya ya itu sudah standar diri, itu sudah standar hidup, dan ngerasanya ya kehidupan memang seperti itu, dimana kayak nggak punya kemampuan. Ya ini kembali lagi ke mental, ya, kualitas mental, dimana ngerasa ya stuck, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena memang udah jalannya, udah hidupnya, dan kayak ngerasa nggak mampu berbuat apapun. Ada mental, satu mental, ini termasuk mental itu loh, kayak orang yang ngerasa, satu bisa kita sebut sebagai mental, ya, mental miskin, dimana orang yang mental miskin ya ujung-ujungnya ya berpikirnya setidaknya ya bisa dapatin apapun dengan mudah, dengan cepat, ya. Namun nggak semuanya kayak gitu. Memang ada juga yang bermental kayak aku nggak layak dapat apapun yang lebih dari ini, gitu. Karena ini adalah mental, ya, berakal dari mental miskin juga, mental yang kayak udah terbiasa kayak itu loh, nggak menghargai diri sendiri, jadi ngerasa pantas untuk dapatin sesuatu yang bahkan di bawah kualitas dirinya dia. Dan ini sayang sekali sebenarnya jika ini di posisi seorang perempuan yang masih bisa. Karena gini, perempuan akan melahirkan anak gitu, dan anaknya, bagi perempuan yang memiliki mentalnya baik, kualitas dirinya yang baik, dia akan menjadi salah satu pengaruh terbesar dalam diri anaknya. Karena secara astrologi Hindu terutama, energi seorang ibu, mental seorang ibu yang baik akan melahirkan anak yang luar biasa juga. Bukan hanya secara DNA, secara biologi, bukan hanya secara psikologinya, ya semua aspek sains atau ya ilmu sains itu mendukung kalau sang ibu akan memberikan efek yang luar biasa ke anaknya.
gitu. Jadi kalau ibaratkan kalau ibunya sudah bermental baik dan mampu untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya, ya aku rasa ibunya juga mampu untuk keluar dari pola ini. Kamu bayangkan apa yang bisa dihasilkan oleh anak tersebut atau ibu tersebut, yaitu adalah memang anak-anak yang luar biasa, yang mampu untuk memperlihatkan kehidupan yang luar biasa. Ya, jadi jujur aku pribadi, ini mungkin keluar dari konteks yang aku ceritakan ini, jujur aku pribadi, dari kecil aku nggak begitu, aku senang memang lihat perempuan yang cantik gitu, misalnya kayak kakak-kakak atau tante-tante yang cantik. Saat aku kecil aku bilang wow cantik ya, hebat gitu. Aku gede pengen deh kayak gitu. Iya, itu rasa kita sebagai anak kecil, sebagai gadis tuh ya. Tapi makin kesini aku kayak oke, cantik, tapi apa yang sekarang buat aku sangat-sangat ingin seperti mereka adalah saat aku melihat perempuan cantik, pintar, luar biasa, mempunyai pendirian hidup, tahu apa yang dia mau. Itu benar-benar aku bisa sangat-sangat kagum. Aku nggak merasa iri, tapi aku sampai cari tahu bercatnya mereka. Aku sampai ngelihat apa yang membuat perempuan yang sehebat ini itu luar biasa dalam hidupnya. Dan hampir semua, aku bisa bilang 99% perempuan-perempuan semua yang hebat ini pasti mereka berakhir dengan suami yang juga luar biasa. Nggak harus dalam artian kaya lebih daripada dia, no. Ya, tapi pola pikirnya pasti mereka akan sama, dan laki-laki itu akan sangat menghargai perempuannya. Ya, jujur ini yang paling jujur aku pribadi itu kayak wow gitu, kayak aku pengen tahu. Dan luar biasa saat aku melihat orang-orang yang seperti ini, mereka memang perempuan yang seperti ini ya, itu pasti satu, mereka bukan seseorang yang mencari sensasi, termasuk tenang hidupnya gitu. Dan walaupun mereka terkenal, mereka akan terkenal dengan sensasi-sensasi mereka yang menjadi perempuan yang kuat, bukan sebagai drama queen atau drama apapun juga yang mencari perhatian. Dan ya aku harus bilang mereka adalah semua yang keluar dari pola ini. Mereka kebanyakan menikah di atas satu umur 30 tahun ya, karena mereka benar-benar mencari pasangan ya, karena mereka udah ready, udah siap dengan diri mereka sendiri. Mereka udah menerima diri mereka sendiri. Jadi pasangan bukan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaannya mereka, tapi karena mereka udah ketemu kebahagiaan mereka, jadi pasangan adalah yang melengkapi kebahagiaan mereka menjadi lebih bahagia gitu. Jadi ya kasarnya mereka nggak akan menikah jika dengan orang yang membuat mereka nggak bahagia. Ya percuma, lebih baik ya sendiri aja gitu ya. Dan kebanyakan yang aku lihat di sini, I'm sorry, aku di Indonesia ada memang ya, aku lihat beberapa tapi mereka belum menikah ya, untuk perempuan-perempuan yang termasuk hebat ini. Cuman aku banyak kagumnya dengan perempuan luar negeri ya, kebanyakan. Dan ternyata setelah aku cek-cek ke belakang, mereka rata-rata pernah menjadi Miss World ya, Miss Universe gitu. Dan dengan mereka karma yang begitu baik ya, dengan diberikan bukan hanya mental yang baik, jiwa yang luar biasa, mereka juga diberikan Tuhan dengan fisik dan appearance yang begitu baik, namun mereka nggak menjadikan itu sebagai cara untuk mendapatkan apapun dengan mudah ya. Mereka nggak menjadikan kecantikan segala-galanya. That's it, itu yang aku maksud. Dan jujur aku sangat-sangat senang dekat dengan orang yang seperti ini, belajar dari orang seperti ini, karena kecantikan mereka nggak jadikan sebagai upaya untuk memanipulasi apapun dalam hidup. Mereka jadikan ini ya sebagai ya bonus dari apa yang Tuhan berikan. Ya udah, mereka pelihara ya. Dan ini kembali lagi dengan apa yang aku ceritakan di awal, bahwasanya ya akan menjadi ya satu kesimpulan ya, kebahagiaan kehidupan apapun yang ingin kita raih dalam hidup ini, kuncinya adalah
Kita cari dulu di dalam diri kita, dan dengan begitu kita akan tahu apa yang kita mau, kita inginkan dalam hidup. Ya. Karena memang siapa lagi yang akan bertanggung jawab dalam hidup kita kalau bukan diri kita sendiri. Dan itu alami, jadi nggak perlu untuk takut akan hal tersebut ya. Maksudnya ya manusiawi, kayak binatang pun sama. Mereka kalau makan ya udah bertanggung jawab cari makan sendiri, hewan begitu ya. Nggak ada yang salah tentang hal tersebut. Nggak perlu untuk ngerasa lemah hanya karena bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Justru itu artinya kamu tahu kamu adalah makhluk Tuhan yang diberikan kesempatan untuk merasakan alaminya sebagai makhluk hidup itu seperti apa sih. Okay, so that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.